Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera penyejuk jiwa. Apa kabar sahabat Kang Edi semuanya dimanapun berada? Sekali lagi semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kebahagiaan, dan diberi kesehatan selalu. Sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada. Baik, untuk video kali ini akan membahas khusus tentang meditasi. Kalau di video-video yang lalu di kontennya Kang Edi membahas tentang zikir dan meditasi. Jadi kali ini ada request dari sahabat Kang Edi tentang meditasi. Meditasi itu sendiri mempunyai banyak cara laku, mempunyai banyak cara bermeditasi. Meditasi sendiri sebenarnya kita harus tahu dulu meditasi itu sebenarnya apa. Ya, kalau mungkin di ajaran Islam sendiri meditasi, bahasa meditasi itu ya tidak ada. Tapi di Islam sendiri ada yang namanya uzlah atau tafakur, atau menyendiri ya, berzikir. Nah, berzikir itu juga sebagian dari meditasi. Tapi nggak membahas tentang zikirnya. Tapi kali ini Kang Edi akan bahas tentang meditasi. Yang mungkin banyak sahabat Kang Edi juga menunggu tayangan ini ya. Jadi sekali lagi, meditasi itu sebenarnya adalah tata cara, ritual, lelaku untuk mengheningkan diri. Mengheningkan cipta yang ada di pikiran-pikiran liar kita, mengheningkan cipta yang ada pikiran-pikiran kurang baik, negatif, pikiran-pikiran curiga di dalam otak kita, mengheningkan rasa yang ada di dalam batin kita dari menggebu-gebu iri, dengki, penyakit hati, angkara murka, sifat-sifat syaitaniyah dan sifat-sifat iblisiyah. Kemudian mengheningkan karsa, kehendak, nafsu, birahi yang ada di dalam diri kita. Mengheningkan. Jadi sekali lagi, mengheningkan cipta, rasa, dan karsa ini bukan berarti kita menghilangkan atau melenyapkan atau bahkan menyingkirkan atau mendelete, menghapus. Tidak. Semua itu tujuannya mengendalikan di cipta, pikiran, rasa, ada dalam hati, dan nafsu, karsa, ada yang di dalam nafsu birahi di dalam diri kita. Di tiga tatanan ini yang perlu kita heningkan. Meditasi tujuannya adalah mengheningkan, merasakan, bukan menghadirkan, mengheningkan, merasakan sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Kita merendahkan. Nah, ini yang sering Kang Edi sebutkan adalah merendahkan frekuensi yang kurang bagus, yang negatif tadi yang Kang Edi sebutkan di dalam diri kita, direndahkan. Bukan serendah-rendahnya, standar saja. Karena kita masih sebagai manusia biasa yang masih keduniaan gitu, yang masih membutuhkan unsur-unsur duniawi raga ini gitu loh. Meditasi itu banyak cara, yang tadi Kang Edi sempat singgung di belakang itu banyak cara yang dilakukan. Standar aja meditasi itu dilakukan dengan cara ya mungkin kalau untuk arah kiblat menghadap itu tergantung panjenengan semualah, tergantung jenengan anda semua enaknya menghadapnya kemana. Karena ini tidak ada hubungannya dengan syariat agama tertentu, tidak ada hubungannya dengan aturan agama tertentu. Karena meditasi ini sekali lagi bukan ritual atau melaksanakan penyembahan, bukan, maaf. Meditasi ini adalah, sekali lagi biar nggak salah paham, meditasi ini adalah tata cara untuk meringankan, merendahkan. Tadi Kang Edi bilang itu menyelaraskan juga bisa. Kemudian menciptakan hening supaya pola pikir, perasaan, dan nafsu birahi kita lebih rendah frekuensinya dan bisa lebih terkendali dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi meditasi itu sekali lagi bukan cara penyembahan, bukan. Kita nggak, kalau Islam kan harus ada sholat ya, sholat. Kemudian kalau yang agama lainnya yang mungkin
dengan caranya agama-agama sahabat-sahabat saya ya. Ini di luar dari tema-tema tentang ibadah atau tata cara beribadah keagamaan. Jadi meditasi ini umum, sifatnya global, universal. Nah, tata caranya bagaimana Kang Edi? Ya sebagian dari aliran tertentu atau sebagian dari perguruan-perguruan padepokan tertentu dia melakukan tata cara meditasi dengan caranya, dengan tuntunannya, dengan pola-pola yang dilakukan sesuai aturan yang ada di perguruannya atau padepokannya. Tapi menurut Kang Edi sendiri, menurut pengalaman Kang Edi sendiri yang dialami selama ini, ya meditasi dengan bersila, ya mungkin dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan terbuka lah, terserah, bebas, sesantai-santainya, seikhlas-ikhlasnya. Jadi tidak ada paksaan. Toh kalaupun seandainya habis kerja capek, malam harus istirahat, nggak meditasi ya nggak masalah, tidak diwajibkan. Tapi kalau bisa luangkan waktu untuk sekian menit kita merenung, bermeditasi, bertafakur, uzlah menyendiri ya, di tempat khusus ya di kamar kita lah, atau mungkin ada tempat-tempat khusus untuk bisa juga energi-energi yang lebih fresh, itu juga bagus untuk membantu keluar masuknya pergantian oksigen di dalam tubuh kita. Luar biasa. Mungkin kan biasanya dilakukan kayak di pinggir sungai atau pinggir sungai, pinggir laut, bisa juga terserah, atau di hutan ya terserah. Yang penting tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan tabiat, perilaku, akhlak kita menjadi lebih baik. Itu aja intinya untuk kita bermeditasi. Dan jangan dihubungkan meditasi itu untuk dunia-dunia kegoiban atau dunia masalah kanuragan kesaktian. Itu sudah beda lagi tujuannya, karena bermeditasi ini kita lakukan salah satunya adalah untuk kita bisa lebih baik berhubungan dengan Tuhan, supaya kita lebih baik bisa interaksi secara rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utama. Yang kedua, tujuan utama adalah bisa memperbaiki akhlakul karimah kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, kemudian nafsu birahi kita, nafsu seks kita bisa lebih terkendali. Banyak manfaatnya sahabat Kang Edi yang berbahagia. Kembali ke cara tadi, ya santai saja. Kalau memang pingin hati lagi ikhlas, pingin meditasi, lakukan meditasi itu dengan santai dan ikhlas. Ya mungkin sebelumnya harus mandi bersih dulu atau bagaimana nanti, atau mungkin sebelumnya kalau di Islam sendiri kalau dilakukan 3/4 malam atau tengah malam ya bisa sholat hajat dulu, atau bisa dilakukan sholat tahajud dulu, atau sholat taubat dulu yang hanya dilakukan seperti itu, baru kita berdoa dan meneruskan dengan meditasi, dengan tafakur atau berzikir bisa. Ini meditasi, jadi lakukan seikhlasnya. Nah, bagaimana Kang Edi dengan cara seperti ini, atau mungkin ya maaf seperti ini, atau yang lainnya? Jadi begini, boleh-boleh saja dan sah-sah saja, lakukan yang terbaik, lakukan sesuai dengan hati nurani, lakukan yang penting itu ikhlas tanpa ada paksaan apapun. Nah, tapi ini yang terpenting juga, selama Kang Edi melakukan beberapa kali meditasi, ya mungkin sampai saat ini juga masih melakukan ya, kalau pas capek kerja ya enggak, pas lagi mungkin malam harinya pas besoknya libur, bisa lumayan lah, bisa 1 jam, setengah jam gitu. Santai saja, lakukan santai saja. Percaya atau tidak percaya, getaran-getaran energi elektromagnetik yang ada di dalam diri kita ini akan membimbing kita menggerakkan seluruh badan kita, ya, menggerakkan seluruh badan kita ini sesuai dengan perintah rohani, bukan perintah otak, pikiran, bukan, perintah rohani. Percaya nggak percaya nanti lakukan. Yang penting jangan dijadikan apa yang disampaikan ini dibayangkan, diimajinasikan, tidak. Lakukan, coba santai saja, fokus, kemudian tetap ya terpejam kalau bisa, malah terpejam. Lakukan tarik nafas dulu 3 kali, tarik nafas dalam-dalam sampai di dada full, nanti keluarkan dari hidung 3 kali, tarik nafas lagi sampai full di dada, berat, keluarkan lagi dari hidung 3 kali. Ya terserah, kalau memang ada mengeluarkan dari mulut ya bisa, nggak apa-apa. Baru lakukan meditasi itu. Santai saja, yang penting di sini dituntut keikhlasan,
diniatkan niat yang aneh-aneh. Sekali lagi diniatkan keikhlasan karena pingin betul-betul merenungi, betul-betul pingin masuk ke hati nurani, pingin masuk ke sifat-sifat ilahiyah. Nah, lakukan itu, lanjut ya, lakukan itu sampai saja, pejamkan mata, nafasnya tetap normal, naik turunnya normal. Kalau memang ada detakan di jantung, di hati ini ya, fokus saja di situ nggak apa-apa. Terus fokus di situ, ikutin detak jantung, ikuti aliran nafas. Seandainya nggak fokus atau nggak konsentrasi atau masih melayang, seperti kalau pernah saya baca ya di buku yang Kang Edi punya itu, seperti kera gila ya, meloncat ke sana. Pikiran kita kayak kera, kayak monyet itu, meloncat ke sana, gantian ke sana, ganti ke situ. Pikiran-pikiran yang menggelembung ini, pikiran-pikiran yang kacau ini, yang liar ini ya, tidak usah dilawan, santai saja dan ikuti terus, nafas keluar masuknya, detak jantung kita itu ikutin terus detaknya. Nggak apa-apa, pikiran liar ini jangan dilawan, jangan ditahan. Kalau dilawan dan ditahan pikiran liar kita ini, maka yang akan diakibatkan adalah satu, kepala pusing, pening, berat, di otak belakang ini berat, dan di sini biasanya berat, dan mata pun berat, nanti merah ya. Udah biarkan pikiran-pikiran liar kita, biarin, ikutin aja, ikutin sampai kemana, tapi jangan tetap juga harus bisa merasakan keluar masuknya nafas dan detak jantung ini. Ya, kalau memang mampu ya detak ini di sini harus bisa menyebut asma Allah ya, silakan dikombinasikan. Yang jelas meditasi itu tidak harus betul-betul hilang, lenyap, tidak begitu. Yang penting kita merasa fresh, merasa ringan, kita mulai bisa mengikuti, mengendalikan pikiran-pikiran liar kita. Kemudian kita akan mulai merasakan getaran-getaran energi elektromagnetik yang alami dan murni dari dalam tubuh kita. Kita akan mulai merasakan nafas itu mulai dingin, tenggorokan mulai dingin, nafas mulai dingin, udah mulai rileks. Ya alhamdulillah kalau udah sampai ke sana, nggak perlu lagi mengimajinasikan yang aneh-aneh. Justru pikiran-pikiran liar ini kita ikutin sampai di mana, sudah ikutin aja. Nanti lama-lama kan kayak orang di gelombang theta itu ya, theta atau beta itu. Jadi frekuensinya kita di tengah-tengah, tidak di pikiran liar, juga tidak di bawah sadar gitu. Tetap kita sadar seperti orang bangun tidur. Jadi sampai ke sana ikuti saja terus, dapat jantung berdetak ini tetap ikutin, atau Allah atau terserah, Allah Muhammad terserah, sebisanya. Nafas teratur, kemudian pikiran nanti akan mulai ringan dan mulai ringan. Terus ini lakukan istiqomah. Istiqomah ya, kalau memang ada waktu, nggak dipaksakan hari tertentu. Ya kalau bisa mungkin bisa malam Jumat manis, malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, itu yang bisa hari-hari yang mungkin lebih baik ya. Semua hari baik, tapi mungkin ada yang lebih baik, lakukan di hari itu atau di malam-malam itu. Nah sekali lagi, karena sudah mengalami efek seperti itu, kita akan badan kita merasa ringan, detak jantung mulai stabil, nafas juga mulai stabil, pikiran sudah mulai kita rasakan ringan, pikiran liar ini mulai sudah agak berkurang. Terus latih itu, kita akan bisa merasakan. Dan terus lakukan, jangan berharap niat untuk sesuatu yang kurang baik, yang melampaui kemampuan kita sendiri. Jadi kalau bahasa yang pernah Kang Edi pelajari itu adalah kita hanya mencari ridhonya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wal ma'rifataka. Itu dulu seperti itu. Jadi nggak aneh-aneh, kita bukan pengen sakti, nggak pengen terbang. Meditasi juga bukan karena kita pengen kaya atau pengen punya segala-galanya, tidak. Pengen karomah. Kalau karomah itu ya kehendak yang maha kuasa. Seandainya kita nanti bisa seperti ini seperti itu, yang memang di luar kemampuan logika kita, itu berarti sudah kehendaknya yang maha kuasa. Allah memberikan hidayah kepada kita atas istiqomah yang kita lakukan karena keikhlasan kita, karena kerendahan hati kita, bukan kesombongan kita. Dan sahabat Kang Edi, yang perlu diketahui juga, ini yang Kang Edi rasakan lah ya,
yang Kang Edi rasakan. Jadi efek baik dari meditasi ini bagi Kang Edi, sekali lagi bagi Kang Edi yang mudah-mudahan juga bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat Kang Edi yang suka meditasi. Saat kita melaksanakan sholat atau sembahyang, itu akan bisa lebih khusyuk. Khusyuk di sini dalam artian bukan kita hilang piek lenyap, tidak. Bukan kita khusyuk itu tidak mendengar apa-apa, tidak. Dalam artian pikiran-pikiran liar kita saat kita sholat itu mulai rendah dan kita bisa lebih fokus dan bisa lebih khusyuk daripada sebelumnya. Kita sholat itu bisa ikhlas, badan terasa ringan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada rasa khawatir dan menyesal. Itu efek yang didapat dari meditasi. Sholat pun akan berpengaruh. Ini Kang Edi yang mengalami. Sekali lagi ini pengalamannya Kang Edi, pengalaman saya. Jadi sholat itu lebih enak, lebih enteng, lebih khusyuk, lebih stabil. Jadi pikiran liar kita tidak begitu seperti sebelum-sebelumnya. Jadi santai, di sholat juga nggak keburu-buru gitu loh. Kita bisa mengendalikan itu. Saya lagi meditasi itu tadi adalah pengendalian diri, merendahkan frekuensi-frekuensi yang kurang baik di dalam otak kita, pikiran kita, hati kita, dan nafsu birahi kita. Semuanya akan terkendali dan lebih rendah dan bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya. Baik otak kita, hati kita, nafsu birahi kita yang di bawah ini akan bisa difungsikan dengan baik. Sekali lagi, meditasi itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ya maaf, tidak ada hubungannya dengan kita menyembah sesuatu. Bukan tata cara atau ritual penyembahan, bukan. Sekali lagi, meditasi itu adalah kita lakukan untuk islah, kita untuk tafakur. Betul-betul pengen kita itu bisa dekat sedekat-dekatnya dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar ritual sholat. Nah, justru saat meditasi itu sudah bisa dilakukan dengan baik dan ikhlas, sekali lagi sholat kita ini juga akan sangat berpengaruh. Kita lebih khusyuk tadi kan ya, kemudian pola pikir liar kita sudah mulai terkendali, detak jantung kita yang mungkin bisanya keburu-kuburu, kurang terkontrol, kurang terprogram, semuanya akan lebih baik lagi. Nafsu birahi kita yang mungkin yang liar tidak terkontrol mungkin bisa akan lebih terkontrol lagi. Efek kesehatan, efek kesehatan akan berpengaruh sangat luar biasa karena kita udah mulai bisa mengendalikan pola pikir, mengendalikan nafsu amarah, bisa mengendalikan nafsu liar kita, mulai bisa mengendalikan penyakit hati, iri, dengki, meri, dan segala macamnya, dan bisa mengendalikan nafsu birahi kita, tidak dipakai sembarangan. Jadi sekali lagi, itu manfaat meditasi sahabat Kang Edi Banyuwangi, sangat luar biasa. Lakukan kalau memang ikhlas, lakukan kalau memang ada waktu, ya 10 menit, 5 menit, terserah, 30 menit, 1 jam, monggo, silakan. Yang penting adalah ketukan hati dan ikhlas. Sekali lagi, meditasi adalah tidak ada hubungannya dengan ritual penyembahan kepada Tuhan. Hanya kita ingin bisa lebih dekat dengan Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan ritual sholat-sholat wajib yang kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit cerita ini, sedikit sharing ini bisa manfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Dukung terus di channel YouTube-nya Kang Edi Banyuwangi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Ya kalau perlu komen-komen, minta bantuannya nanti Kang Edi coba bahas ini. Kalau memang Kang Edi bisa dan mampu sesuai kapasitas Kang Edi, ya akan Kang Edi unggah di konten YouTube Kang Edi berikutnya. Cukup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.